Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saresi dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 31, dan di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia yang berjudul G30 SPKI terhadap disintegrasi bangsa. Selanjutnya, apakah itu PKI? Jadi, PKI merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Pengertian PKI sendiri adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar, dan juga partai ini merupakan salah satu partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan juga Tiongkok. Tujuan utama PKI adalah untuk menantang imperialisme dan juga kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan juga untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara golongan para petani. Selanjutnya, sejarahnya sendiri yaitu peristiwa G30 PSKI terjadi pada tahun 1965 dan dimonitori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit sebagai pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. G30 SPKI ini terjadi pada dini hari dan juga tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk ke 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Selanjutnya, tujuan peristiwa G30 SPKI ini adalah untuk menggulingkan pemerintah era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah ROC dan juga Uni Soviet. Beberapa tujuan lain dari peristiwa ini yaitu yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Selanjutnya, latar belakangnya adalah secara umum G30 PSKI ini dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama dan juga komunisme yaitu Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin yang diterapkan yakni tahun 1959 sampai dengan 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Selanjutnya, peristiwanya itu bagaimana sih? Jadi peristiwanya itu dimulai pada 1 Oktober 1965. Di dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau Sakra Birawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung, Panglima Komandan Strategi Angkatan Darat yang pada saat itu menjabat. Selanjutnya, Mejen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Akibat dari peristiwa tersebut, terdapat 6 orang jenderal yang menjadi korban, yaitu berikut ini adalah korban-korbannya. Yang pertama, Legend TNI Ahmad Yani, yaitu Menteri Panglima Angkatan Darat, Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Selanjutnya ada Mejen TNI Raden Suprapto, yaitu Deputi 2 Menteri Panglima AD Bidang Administrasi. Yang ketiga, Mejen TNI Mas Tito Darmoy Haryono, yaitu Deputi 3 Menteri atau Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan. Selanjutnya, yang keempat ada Mejen TNI Siswondo Parman, yaitu Asisten 1 Menteri atau Panglima AD Bidang Intelijen. Selanjutnya ada Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, yaitu Asisten IV Menteri Panglima AD Bidang Logistik. Dan juga ada Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, yaitu Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Kemudian ada penyelesaiannya bagaimana sih? Jadi penyelesaian G30 SPKI ini dilakukan melalui Mahmilub atau Mahkamah Menteri Luar Biasa yang mengadili anggota ABRI dan juga tokoh PKI yang terlibat dalam pemberontakan ini. Namun penyelesaian
Pembantaiannya juga dilakukan dengan cara di luar hukum, yaitu dengan pembantaian terhadap tokoh-tokoh PKI ini sendiri dan juga orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI atau orang-orang yang terlibat. Orang yang selamat dari pembantaian simpatisan PKI kemudian dibuang sebagai tapol atau disebut sebagai tahanan politik. Bisa dilihat dari gambar-gambarnya di slide. Selanjutnya, PKI ini sangat mengancam terhadap disintegrasi bangsa sebagai pemecah belah bangsa Indonesia yang harusnya memiliki ideologi persatuan dari antara banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia ini sendiri. Tetapi dampak yang dilakukan atau dampak yang diberi dari adanya pemberontakan ini itu ada banyak. Yang pertama, ada kekuatan politik di Indonesia yang sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut, dan juga kurangnya kewibawaan Presiden Soekarno yang semakin lama semakin menurun di mata rakyat. Selanjutnya yang ketiga, bersatunya TNI dan juga kaum agama untuk membalas PKI ini sendiri. Dan keempat, ada pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau yang dianggap sebagai pendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-komunisme purge. Dan kemudian dampak yang kelima adalah pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI ini, TNI menjadi kekuatan baru yang lebih kuat lagi. Dan juga yang keenam, ada kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan juga lembaga negara. Dan pertentangan ini membuat politik Indonesia itu tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya, yang ketujuh itu ada timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, kami dan juga KPPI, di mana demonstrasi ini mencetuskan Trituntunan Rakyat atau Tritura. Tritura ini apa sih? Jadi Tritura ini berisi 3 hal. Yang pertama, permintaan agar PKI dibubarkan. Yang kedua, pembersihan kabinet di Wokora dan juga unsur-unsur PKI, dan juga yang ketiga adalah menurunkan harga-harga pangan. Yang kedelapan itu ada reshuffle kabinet untuk memenuhi Tritura. Kabinet di Wokora perlu diperbaharui karena perlu dibersihkan dari para menteri ataupun pejabat yang memberikan dukungan pada gerakan PKI. Yang kesembilan, ada gugurnya mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim yang dia gugur dikarenakan tertembak pada tanggal 24 Februari di tahun 1966 pada saat demonstrasi dilakukan. Yang ke-10, pembubaran kami karena dianggap sebagai provokator demonstrasi. Dan yang ke-11, pengeluaran Super Semar yang merupakan naskah untuk membantu menertibkan keamanan dan juga kelancaran pemerintah. Dan yang ke-12, adanya pelanggaran organisasi dan juga partai berhaluan kiri. Nah, selanjutnya dikarenakan banyak sekali hal-hal buruk dan juga banyak sekali dampak besar yang terjadi di antara negara-negara asing dan juga negara Indonesia dari adanya pergerakan G30 SPK ini. Jadi adanya G30 SPK ini juga diberikan peringatan. Nah, sebagai kesimpulannya, sesudah kejadian tersebut pada tanggal 30 September diperingati sebagai hari peringatan gerakan 30 September yaitu G30 SPK ini. Hari berikutnya yaitu hari 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Dan pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahunnya pada tanggal 30 September yang bisa disaksikan langsung oleh banyak kalangan. Selanjutnya, selain itu pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, yang juga dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun, sejak era reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi, dikarenakan bisa mengganggu orang-orang yang bisa ketakutan ataupun menjadi trauma dikarenakan menonton film itu sendiri. Dan juga hanya dijadikan tradisi tabur bunga yang dapat dilanjutkan saja dari antara tradisi film ini. Selanjutnya, pada 29 September sampai ke 4 Oktober 2006, para ex-pendukung PKI mengadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia.
Acara yang bertajuk Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965 ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia di Depok. Selain aktivitas Akademia Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965 antara lain Setiadi, Murad Aidit, dan juga Haryo Sangsoko dan Putmaina. Begitulah pemaparan materi dari materi pemberontakan G30. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.